Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan gedung sekolah di Indonesia, kehadirannya begitu sangat penting di kehidupan masyarakat dalam bernegara. Sebab dengan adanya bangunan gedung sekolah menjadi salah satu pilar fasilitas yang wajib ada untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Bangunan gedung sekolah mempunyai fungsi penting dalam pengembangan dan pertumbuhan pendidikan suatu wilayah. Selain itu juga termasuk dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Namun di balik itu, ternyata di Indonesia ada beberapa gedung sekolah yang terbilang angker. Ini disebabkan karena beredar kejadian mistis dan sejarah berdirinya gedung sekolah tersebut. Inilah beberapa nama gedung sekolah angker yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah SMP Negeri 1 Mojokerto. Gedung sekolah ini merupakan gedung sekolah menengah pertama yang berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 143, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Salah satu peristiwa mistis yang terjadi di sekolah ini adalah sekitar ada 20 siswa mendadak mengalami kesurupan secara bersamaan. Hal ini terjadi setelah menyelesaikan ujian pada hari Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2019. Karena begitu panik dan keadaan seakan semakin mengkhawatirkan, maka pihak sekolah mendatangkan 2 orang paranormal untuk menenangkan siswa yang kesurupan tersebut. Yang kedua adalah SMA Negeri 3 dan 5 Kota Bandung. Gedung sekolah ini berada di dalam satu gedung tua peninggalan Belanda di Jalan Belitung nomor 8. SMA Negeri 3 berada di sebelah barat dan SMA Negeri 5 di sebelah timur. Gedung sekolah ini dulunya bernama Huge Burgere. Cerita mistis yang sangat terkenal di kedua sekolah ini adalah tentang sosok hantu yang bernama Nancy. Sosok Nancy konon merupakan seorang noni Belanda yang bunuh diri di bangunan sekolah ini pada zaman penjajahan Belanda. Sosok Nancy sering menampakkan dirinya pada salah satu jendela di lantai paling atas. Beredar cerita bahwa bagi mereka yang ingin melihat penampakan hantu Nancy ini, mereka cukup berjalan mengelilingi bangunan sekolah sebanyak 3 kali dan berhenti tepat di halaman depan sekolah konon, maka sosok Nancy pun akan menampakkan dirinya di jendela bagian atas sekolah. Yang ketiga adalah SMP Negeri 13 Surakarta. Gedung sekolah ini berada di Jalan Sultan Syahrir nomor 90 Hiburan Solo, Surakarta. Salah satu kisah mistis dari gedung sekolah ini adalah pernah ada suatu peristiwa sebanyak 6 siswa tiba-tiba berteriak histeris saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Peristiwa ini dialami oleh siswa kelas 7 dan kelas 9 pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2017. Peristiwa ini bermula saat seorang siswa tiba-tiba pingsan pada jam pertama KBM. Tidak lama kemudian, disusul 5 siswa lainnya yang berteriak histeris sambil meronta-ronta. Lalu ke-6 siswa tersebut dibawa ke musola sekolah. Di sana mereka diruqyah dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Akibatnya sekolah terpaksa memulangkan seluruh siswa saat itu. Yang keempat adalah SMK Negeri 3 Magelang. Gedung sekolah ini berada di Jalan Pierre Tendean nomor 1, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Salah satu kisah mistis di sekolah ini adalah peristiwa kesurupan massal yang terjadi pada tanggal 20 Oktober tahun 2012. Pada saat itu puluhan murid berteriak secara histeris ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Hal tersebut membuat murid yang lain serta pihak sekolah panik. Akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk mendatangkan paranormal ke sekolah untuk mengatasi hal tersebut. Muncul dugaan bahwa peristiwa kesurupan massal yang terjadi disebabkan oleh penggalian lubang saluran perairan yang dilakukan oleh pihak sekolah karena tanah yang digali dulunya merupakan kuburan massal bagi para tahanan pribumi selama masa pendudukan Belanda. Pihak sekolah ternyata lupa untuk meminta izin kepada para arwah yang mendiami tempat tersebut. Pada akhirnya para penunggu pun marah kemudian menyerang murid-murid. Yang kelima adalah SMK Negeri 2 Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan STM Jetis. Gedung sekolah ini berada di Jalan AM Sangayi 47 Yogyakarta.
SMK Negeri 2 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah menengah tertua di Yogyakarta sekaligus yang tertua di Indonesia dan cukup punya nama di dunia industri maupun pemerintahan. Salah satu cerita mistis di sekolah ini adalah tentang adanya ruang bawah tanah yang digunakan sebagai penjara selama masa penjajahan Jepang. Konon tempat tersebut dipercaya sebagai sarang dari makhluk halus yang senantiasa menghantui para murid yang bersekolah di STM Jetis ini. Memang benar adanya, bahwa para siswa maupun pihak sekolah kerap mengalami kejadian mistis di sekolah ini. Yang keenam adalah SMA Tugu, Malang. Nama gedung sekolah ini merupakan sebutan untuk penggabungan 3 sekolah dari 3 SMA berbeda, yaitu SMA 1, SMA 3, dan SMA 4. Sekolah ini berlokasi di dekat alun-alun Bunder, tepatnya di Jalan Sultan Agung Nomor 7, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Beberapa gedung sekolah ini dihubungkan oleh lorong-lorong penghubung. Kabarnya, di lorong-lorong ini kerap muncul noda misterius seperti bercak darah. Meski sudah dibersihkan dan telah mengganti ubinnya, namun noda bercak tersebut tetap terus muncul lagi dan lagi. Dan hingga saat ini belum ada penjelasan ilmiah tentang fenomena mengerikan yang terjadi di sekolah tersebut. Yang ketujuh adalah SMP Negeri 1 Petarukan. Gedung sekolah ini berada di Jalan Pemuda RT 2 RW 16 Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di gedung sekolah ini mempunyai fenomena gaib yang lebih menyeramkan, yakni salah satu dari tembok yang ada di sekolah ini mengeluarkan darah secara tiba-tiba. Darah ini bahkan merupakan darah asli dan menetes begitu saja. Kejadian ini membuat pihak sekolah kaget dan kebingungan. Pihak sekolah sudah beberapa kali meminta pertolongan kepada beberapa paranormal, namun mereka pun tidak mampu untuk menjelaskan fenomena mengerikan tersebut. Hingga kini kejadian tersebut kerap terulang dan belum terpecahkan. Itulah tadi beberapa sekolah angker yang ada di Indonesia. Meski terkenal angker, sekolah-sekolah tersebut masih aktif hingga saat ini. Yang perlu diyakini adalah kita memang hidup berdampingan. Kuncinya, asal kita tidak mengusik, insya Allah mereka pun tidak akan mengganggu kita sebagai manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.